Assalamualaikum abang-abang kelas 8 Al-Jazari yang soleh. Nah, untuk sementara ini kita belajar melalui daring dulu ya. Semoga saja pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar masing-masing ya. Nah, berdoa dimulai. Nah, dengan pembacaan doa tersebut, alhamdulillah semoga pembelajaran kali ini menjadi berkah. Nah, Ustazah, apa yang akan kita pelajari kali ini? Sebelum itu harus ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. 4.1, menyimpulkan isi berita yang didengar dan dibaca. Nah, tujuan pembelajaran ini diharapkan abang-abang nanti bisa mendeskripsikan pengertian dan ciri-ciri teks berita, menentukan unsur-unsur dari teks berita yang dibaca maupun yang didengar. Ustazah, apa aja tuh yang perlu kita pelajari? Ada 4. Yang pertama itu pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, menentukan unsur-unsur teks berita, dan yang keempat nanti ada menyimpulkan isi berita. Akan tetapi itu untuk pertemuan minggu depan ya Ananda. Nah, abang-abang yang soleh pernah mendengar berita mungkin dari televisi, atau ada yang membaca koran, atau juga ada yang membaca ketika membuka media sosial? Ada nggak? Nah, kira-kira itu merupakan sumber berita nggak ya? Benar sekali, itu merupakan sumber berita. Karena sumber berita itu bisa kita dapatkan dari dua hal, yaitu media cetak seperti koran, koran Kompas, koran Waspada, koran Merdeka, koran Tempo, dan lain sebagainya, dan media elektronik ataupun yang sering abang kenal dengan sosial media seperti berita yang ada di Instagram ataupun yang lainnya. Nah, kira-kira ketika kita menyampaikan sebuah berita itu harus benar nggak ya? Ya tentu harus benar, karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi pelajaran yang kita petik dari ayat ini apa? Nah, ketika abang-abang ingin menyampaikan sebuah informasi, pastikan dulu informasinya itu harus benar. Karena jika itu salah ataupun bohong, maka akan menimbulkan kesalahpahaman dan bisa menyebabkan perpecahan. Jadi, ingat ya, kalau mau menyampaikan sesuatu harus benar. Nah, apa itu teks berita? Ada yang tahu? Oke, Ustazah jelaskan ya. Teks berita adalah sebuah teks yang berisi informasi seputar peristiwa, baik itu luar biasa, menarik, membanggakan, yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi, disampaikan melalui media baik secara elektronik maupun cetak. Nah, ciri-ciri teks berita itu apa Ustazah? Ada 6. Yang pertama, faktual, peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang kedua, aktual, peristiwa yang sedang hangat dibicarakan atau viral, ataupun berita ini ataupun kejadian ini banyak dicari-cari orang. Oh, kenapa itu? Kenapa bisa tenggelam? Seperti itu. Unik dan menarik, harus peristiwa yang bersifat unik dan menarik, karena itu yang bakalan menarik para pembaca untuk membacanya. Objektif, berdasarkan pandangan yang nyata, ada data ataupun ada fakta yang bisa dibuktikan melewati berita. Nah, terdapat waktu di mana kejadiannya, tempat, kronologi kejadian, berarti bagaimana cerita runtutan cerita dari awal sampai akhirnya. Nah, dan yang terakhir, berpengaruh bagi masyarakat luas, karena dengan adanya berita ini bisa menimbulkan pandangan-pandangan baru terhadap pembaca yang mungkin bisa dijadikan pelajarannya agar tidak melakukan hal-hal seperti itu pun, ataupun mengikuti orang itu yang membanggakan seperti itu. Nah, gimana? Sampai di sini abang-abang sudah paham atau belum?
Jika memang ada yang kurang ataupun belum paham, boleh langsung tanya Ustazah ya, Ananda. Abang-abang tahu nggak apa saja unsur-unsur teks berita? Ada 2 versi loh. Yang pertama itu versi Indonesia. Ada yang pernah dengar adik Simba? Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan yang versi Inggrisnya ada yang pernah dengar 5W tambah 1H? When, where, who, what, why, dan how. When berarti kapan, where berarti di mana, who berarti siapa, what berarti apa, why berarti bagaimana, how bagaimana, mohon maaf, why tadi adalah mengapa. Nah, selanjutnya apa saja nih Ustazah langkah-langkah yang bisa kita ikuti untuk menentukan unsur-unsur teks berita? Ada 2 ya. Yang pertama membaca atau mendengarkan berita secara utuh. Yang kedua, buatlah pertanyaan yang terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau yang seperti Ustazah bilang tadi, adik Simba. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Perhatikan ya supaya lebih mengerti. Yang pertama tadi langkah-langkahnya apa? Benar, membaca berita. Baca ya. Yang kedua, menentukan unsur-unsur teks berita. Kita buat aja dalam kolom. Nah, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang Ustazah contohkan dengan pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi. Unsur-unsur beritanya jawabannya di pelabuhan penyeberangan Merak. Kita cek lagi ke bacaan ataupun langkah pertama. Di mana peristiwa itu terjadi? Di sini sudah dibilang 10 hari menjelang Lebaran Sabtu, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati oleh truk-truk mengangkut barang. Berarti benar ya. Begitu juga dengan selanjutnya. Kalian bisa mengecek jawabannya itu sudah tepat atau belum pada bacaan. Nah, sekian penjelasan pada kesempatan ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini? Bagus. Nah, Ustazah akan simpulkan terlebih dahulu ya. Berita adalah informasi sebuah kejadian unik atau menarik yang diungkapkan secara faktual melalui media massa ataupun cetak. Yang kedua, unsur-unsur berita terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau disingkat dengan adik Simba. Yang ketiga, menentukan unsur-unsur teks berita dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu membaca dan mendengarkan berita. Yang kedua, buatlah pertanyaan yang terdiri dari adik Simba. Nah, bagaimana? Untuk melihat kemampuan Ananda apakah sudah paham atau belum dengan materi yang Ustazah jelaskan, nih ada tugasnya itu untuk menentukan unsur-unsur teks berita. Nanti ketika kalian sudah selesai menjawabnya, boleh langsung kirim ke Ustazah ya. Nah, ini dia yang sebelah kanannya itu ada wacananya. Yang sebelah kiri yang di dalam kolom ada pertanyaan 1 sampai 4, itu dijawab berdasarkan dengan bacaan. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa coba baca-baca aja atau googling di internet gimana cara kita untuk menyimpulkan isi berita ya abang-abang soli. Nah, untuk hari ini marilah kita mengucapkan hamdalah masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Ananda sehat selalu, tetap rajin belajar ya Ananda. Jazakumullah khairan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.